Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Akhwatul Islam, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja dimanapun Anda berada. Dan juga para pendengar dan pencinta radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar dan pencinta radio Hang FM Batam, Malaysia, Singapura dan sekitarnya, para pendengar dan pencinta radio sahabat muslim Tegal, para pendengar pencinta radio As-Sunnah kita Cirebon, dan para pendengar dan pencinta radio yang merilai acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melekatkan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali insyaallah untuk ke depan membahas tentang sayur mayur. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya yang suci hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu maka masih membahas seputar makanan ya, atau kangkung, di mana sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minumlah dan jangan berlebihan. Ya, maka ini merupakan pokok daripada ilmu pengobatan, dan seluruh ilmu pengobatan berkumpul di sini atau berporos di sini. Ini merupakan pangkalnya. Ya, maka boleh dibilang makanan ini selain kemudian yang nantinya akan menjadi sumsum bagi diri kita dan sperma bagi keturunan atau generasi penerus kita, ya, maka makanan ini juga merupakan obat bagi kita yang bisa menguatkan tubuh kita, tulang punggung kita, kemudian menguatkan darah kita, memberikan nutrisi kepada kita. Dari sini maka dijelaskan bahwasanya makanan ini merupakan penopang, merupakan obat. Ya, bahkan pola hidup itu sendiri, yakni hibdul siha dan al-himyah, ya, yakni menjaga diri dari perkara yang menyakitkan, yakni al-himyah, menjaga diri dari perkara-perkara yang menyakitkan, atau hibdul siha, menjalankan perintah dengan cara mengkonsumsi hal-hal yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ini sangat diperlukan bagi tubuh. Artinya seseorang ketika makan, kalau dijelaskan di sana bahwasanya ketika seseorang lapar, ini pertanda tubuh kita ini dalam keadaan membutuhkan rutubah. Sebenarnya dijelaskan oleh Imam bin Mufli dalam Adab Syariah bahwasanya ketika seseorang ini lapar adalah dikarenakan dorongan atau kosongnya, berkurangnya rutubah yang ada dalam tubuh. Rutubah atau saripati makanan yang ada dalam tubuh kemudian dia berkurang. Ketika dia berkurang, maka secara spontan tubuh ini menimbulkan reaksi. Dan reaksi yang timbul dari tubuh ini adalah membutuhkan atau memanggil adanya sesuatu yang datang dari luar, yakni makanan. Ya, maka makanan itu sendiri sebenarnya kesimpulannya berarti suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mengganti materi-materi yang telah hilang. Materi-materi yang telah hilang yang telah digunakan, baik digunakan untuk energi vital untuk bergerak, baik digunakan untuk berpikir, ya, atau dipergunakan dalam aktivitas yang lainnya. Maka ketika rutubah ini terkuras, rutubah ini kemudian terambil dari gerak diam kita, ya, dari berpikir dan santainya kita, kemudian dia terkuras, ya, maka habisnya saripati makan yang ada pada tubuh, ini tubuh menuntut adanya pengganti yang ada. Maka ketika kita fahami bahwasanya setiap makanan kita fahami apa manfaatnya, apa mudaratnya, maka ketika kita memahami makanan ini manfaatnya apa, kita memasukkan berdasarkan kebutuhan badan kita. Apakah hari ini kita butuh bayam, apakah hari ini kita butuh kangkung, apakah hari ini kita butuh apel, apakah kita hari ini butuh stroberi, apakah hari ini kita butuh jeruk, ya, apakah kita hari ini butuh nasi, apakah kita hari ini butuh roti. Ini sesuai dengan kebutuhan tubuh, ya. Sekarang saya butuh ini, ya, besok saya butuh yang itu.
Artinya ketika kita paparkan di sini bagaimana manfaat bayam, bagaimana mudaratnya. Karena pastilah ada manfaat dan ada mudarat. Ya. Hari ini kita butuh kangkung. Ya. Besok juga kita butuh tempe. Besok lagi kita butuh yang lainnya. Dan ini bervariasi tentunya. Tidak selamanya seseorang ini membutuhkan kangkung terus, membutuhkan bayam terus. Tidak. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu orang tersebut membutuhkan. Maka tujuan dari pemaparan ini, pemaparan materi-materi tentang permasalahan sayur, tentang permasalahan buah, ya ini bertujuan agar kita memahami. Dan ketika tubuh ini lapar dan membutuhkan, maka kemudian bisa kita ambil sebagai makanan. Ketika seseorang lemah letih lesu, oh berarti saya butuh bayam nih, konsumsi bayam. Oh saya butuh bit, konsumsi bit. Oh saya butuh kurma, konsumsi kurma. Ya, jadi kita menjadi orang yang cerdas di dalam memilih makanan. Makanan ini tidak terlalu banyak, tetapi menyehatkan tubuh, menguatkan tubuh. Ya, dengan adanya kekuatan tubuh yang maksimal, tentunya akan mencegah penyakit-penyakit yang datangnya dari luar. Walaupun tidak dipungkiri, segala macam penyakit pada awalnya berasal dari kolbu. Yakni karena adanya penyakit yang berasal dari kolbu, maka materi badan menjadi lemah. Ketika materi badan menjadi lemah, maka beberapa penyakit yang datang dari luar, bakterikah, viruskah, jamurkah, ini akan gampang datang masuk ke dalam tubuh. Ketika seseorang menjadi lemah. Betapa banyak orang-orang yang tadinya gagah perkasa, periang, gembira, tiba-tiba dalam keluarganya kena musibah, meninggal, kecelakaan atau meninggal dikarenakan usia atau masih kecil kemudian meninggal, tiba-tiba menjadi sedih, dadanya menjadi sesak. Ya, kemudian ketika lama-lama kelamaan kemudian terjadi sakit jantung, kemudian terjadi sakit paru-paru. Berapa banyak orang yang ditinggal meninggal keluarganya menjadi stroke. Berapa banyak orang yang menjadi jantungan, berapa banyak orang yang menjadi sesak nafas, asma. Ya. Dan hampir semuanya bisa dikatakan permasalahan-permasalahan yang ada itu dikarenakan faktor emosi yang ada atau faktor penyakit kolbu yang ada. Seseorang misalkan dia bekerja sehari dia nyaman, sehari dia asik, 2 hari dia masih nyaman, 3 hari dia masih santai, ya, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, ya, lama-lama terkadang seseorang tersebut jenuh. Nah, ketika di tempat pekerjaan tersebut jenuh, apakah itu yang menggunakan motor jauh, ya, atau seseorang yang menggunakan shift, ya, terkadang shift malam, terkadang shift pagi, terkadang shift siang. Pada awal-awalnya tidak sakit, tidak gampang. Tetapi ketika ada faktor kejenuhan, pada dirinya muncul kejenuhan sehingga muncul hawa berontak pada dirinya. Kok saya begini-begini terus? Tidak ada perkembangan, ya, gaji juga nggak naik-naik. Ya. Nah, dari permasalahan yang ini muncul organ tubuh menjadi melemah. Lama-kelamaan kalau dia terus demikian, organ tubuh menjadi lemah. Kena hawa angin sedikit sakit dia. Kena hawa angin sedikit dia sakit. Nah, ketika sakit sesuatu yang datang dari luar, ini sebenarnya panggilan dari dalam. Karena dari dalam itu sudah lemah, maka sesuatu yang dari dalam itu masuk. Yang dari luar itu masuk. Maka benteng pertahanan yang pertama dan yang utama adalah pengobatan dari si kolbu. Tentunya agar kita tenang, agar kita sabar. Ya, adanya marah, seseorang marah dikarenakan hal tersebut berguna untuk memunculkan rasa sabar. Ya. Disitulah rasa tawakal akan muncul, rasa sabar akan muncul. Ya, dari sisi situ maka badan akan menjadi enjoy, menjadi santai, peredaran darah menjadi lancar. Ya, tidak gampang terkena hawa penyakit yang datang dari luar. Ya. Dan misalkan dia terkena penyakit yang dari luar, maka hanya ringan-ringan saja, tidak sampai terkena penyakit yang berat. Seperti penyakit-penyakit degeneratif abad ini yang mengerikan kalau didengar namanya saja sudah asing di telinga. Dan ketika dilihat penampakannya sudah menggetarkan jiwa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Maka tahapan selanjutnya, selain kemudian menata kolbu dengan baik, tahapan selanjutnya adalah menata makanan dengan baik. Karena salah-salah makanan, kita akan mengundang penyakit. Ya. Karena seseorang makan ini karena butuh, bukan karena iseng. Jangan sampai kemudian kita makan karena iseng. Ya, oh ini kayaknya ada yang enak nih, kemudian kita makan. Itu nggak benar. Makan itu dikarenakan panggilan tubuh, reaksi tubuh, kita lapar, kita kurang darah, kita kurang gizi, kita kurang saripati makanan, maka adanya reaksi demikian. Sebagaimana bisa dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Muflih.
Ya. Jadi reaksi rapal itu adalah reaksi kekurangan rutubah dalam badan untuk minta pengganti. Dikarenakan makanan tersebut sudah diurai, kemudian sudah habis digunakan untuk beraktivitas, habis digunakan untuk berpikir. Ya, maka kemudian membutuhkan asupan makanan yang bisa digunakan sebagai pengganti untuk beraktivitas lagi, digunakan untuk berpikir kembali. Ya, kalau kemudian makanan yang seharusnya menjadi nutrisi yang bisa digunakan untuk beraktivitas dan berpikir, kemudian yang dimasukkan dalam makanan iseng-iseng saja, ya, sambil nonton TV, kemudian iseng makan cemilan dan sebagainya, maka tanya, ini buat apa sebenarnya kita makan? Ya, menjadi nutrisi kah? Sperma kah? Darah kah? Kalau tidak, hindari. Maka hindari. Kita tidak butuh, kita tidak diciptakan untuk mencari kuliner makanan. Ya. Dan ini sudah terjadi, kaum muslimin banyak sekali. Maka sampai-sampai sudah menjadi sesuatu yang sebuah kebiasaan ya, kaum muslimin. Sampai-sampai kalau kita singgah di suatu tempat, mesti yang pertama kali ditanyakan itu, di sini kuliner yang paling enak itu apa? Datang ke Medan, mesti yang dicari makanan Medan itu apa? Datang ke Padang, yang dicari makanan Padang itu apa? Datang ke Kalimantan, yang dicari makanan itu apa? Sebenarnya harusnya demikian. Pada prinsipnya, yang paling besar fitnah yang pertama itu pada badan, itu makanan. Ya, kalau badan loh ya, bukan kolbu. Kalau badan, soalnya kalau badan, kalau wanita kan nggak ada yang namanya orang itu baru datang ke Medan, kemudian ini wanita yang cantik mana, nggak ada. Ya, kaum muslimin nggak akan bakalan begitu. Tapi yang dicari ini enaknya kalau di Medan ini yang paling enak apa? Yang di Padang yang paling enak apa? Batam ini makan yang enak apa? Kemudian tuan rumah akan menyuguhkan sesuatu yang paling enak. Padahal harus demikian. Kalau kita butuh kita makan, kalau tidak maka tidak. Nah, ternyata kangkung juga punya keistimewaan yang demikian. Yang dibutuhkan oleh tubuh. Artinya boleh jadi ketika antum berada di Batam kota seafood, atau berada di Medan kota apa ya, kemudian antum berada di Padang kota rendang, misalnya banyak makanan-makanan yang bersantan begitu. Tetapi kalau antum butuhnya kangkung, ya carinya kangkung. Ya, maka kan kita ceritakan bagaimana keistimewaan kangkung, sehingga kalau kita butuh memang kita digunakan. Sebagaimana kemarin kita jelaskan bagaimana tentang bayam. Kangkung tentunya Anda tahu semua, dia merupakan tanaman herbal yang menjalar. Ya, dan kangkung itu sangat terkenal di berbagai wilayah, terutama di Asia Tenggara. Dan sayuran ini berasal dari India, kanan kabarnya. Ada yang mengatakan sayuran ini berasal dari India. Ya, kalau dibilang kemudian kok bisa ya dari India datang ke Indonesia? Kerajaan pertama kali yang ada di Banten dulu, sebelum adanya Kutai, ya, abad 2 sebelum Masehi, ya, itu di Banten. Itu dari India. Raja yang pertama datang dari India, ya. Dan itu sebelum ada kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Dan kangkung ini sangat terkenal sekali dari India dan bisa datang ke Indonesia. Dan orang India, orang Tionghoa itu datang ke Indonesia itu sudah dari tahun-tahun awal. Jangan diheran ketika kita mengatakan, oh ini berasal dari Cina, ini berasal dari India loh. Sampainya ke Indonesia kapan? Ya, orang India, Gujarat, Persia, zaman-zaman Islam aja yang membawa banyak orang India datang kemari. Ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia juga ada yang datang dari Cina, ada yang ngomong datang dari Mekah, ada yang ngomong datang dari India. Ya, jadi kalaupun kangkung berasal dari India, jangan heran kalau kemudian datang ke Indonesia. Ya. Kemudian kangkung ada dua jenis, yakni kangkung yang ada di darat, yang sekarang kita lihat terkadang dia datang bersama dengan akarnya, dan kangkung yang ada di air, yang kemudian di sungai, ya, yang warnanya lebih hitam, lebih keras tangkainya atau batangnya. Dan kangkung darat ini dipanen dengan cara dicabut keseluruhan, ya, sehingga ketahuan akarnya. Sedangkan kangkung air biasanya dipotong dengan memotong batangnya saja, sehingga akarnya tidak sampai keambil. Ini biasanya ditanam di sungai-sungai atau di rawa-rawa ya, atau di air yang banyak. Dan bagian yang digunakan kangkung ini bisa digunakan dari akar sampai daunnya. Semuanya bisa digunakan kangkung ini. Ya. Dan tanaman yang memiliki nama Ipomea ini atau kangkung ini sangat dikenal sekali dan dimanfaatkan oleh para pengobat klasik pada zaman dulu berdasarkan karakteristiknya. Di mana kangkung ini memiliki rasa yang manis, ya, memiliki rasa yang manis dan dingin, rasa yang manis dan dingin serta menenteramkan. Ya, mungkin kalimat menenteramkan ini mungkin bikin ngantuk ya, karena enjoy, makanya kata orang makan kangkung itu bikin ngantuk. Sebenarnya bukan ngantuk, menenteramkan. Nanti akan dijelaskan sampai saraf-saraf pusat ya, itu coba relax, santai. Ya, jadi sebenarnya enak juga sebenarnya.
Jadi bukan berarti makan kangkung bikin ngantuk, bukan bikin kangkung, bikin tentram. Enggak belingsatan. Dan akarnya bersifat tawar dan netral. Ya, kalau dilihat dari sisi sini, bahwasanya manisnya kangkung ini merupakan tonik. Bahkan bisa dibilang toniknya tidak kalah dengan bayam. Artinya dia memberikan tonik, kekuatan pada tubuh. Ya, kalau kemudian dikatakan kangkung itu bersifat dingin, kalau kemudian disatukan dengan rasa yang manis, maka dia bisa menyejukkan badan. Menentramkan karena dia menyejukkan badan. Dan manisnya meningkatkan kekuatan tubuh. Memberikan tonifikasi. Tonik kepada tubuh. Memberikan tonik pada rutubah, kekurangan cairan. Memberikan tonik pada cairan termasuk pada darah. Karena ketika nanti maka kangkung yang manis ini kemudian masuk ke lambung, kemudian diurai, kemudian saripatinya masuk ke dalam tihal atau limpa, kemudian diproses, saripatinya kemudian masuk ke dalam kabid, hati, kemudian diproses menjadi dam, darah, kemudian diperas, ampasnya ada 2, yang hitam masuk ke limpa, yang kuning masuk ke kantong empedu, yang nanti digunakan untuk melumaskan pencernaan, dan esensi vital yang ada pada limpa nanti dikirim ke kilyah dan babul hayah, ya, di bagian ginjal kanan dan ginjal kiri, yang nanti akan menjadi sperma dan menjadi sumsum. Jadi manisnya ini menguatkan cairan tubuh, mendinginkan, meredakan demam. Bahkan kangkung digadang-gadang merupakan tanaman yang hampir setara dengan akar alang-alang. Artinya dia bisa digunakan untuk mengatasi gangguan pendarahan seperti batuk muntah darah, mimisan berdarah, buang air besar berdarah, ya, atau haid terlalu berlebih. Ya. Ini kangkung ini bisa digunakan untuk masuk kepada panas darah. Ini hawa panas yang dari luar kemudian menyerang darah sehingga darah keluar dari pembuluhnya. Maka biasanya kangkung ini bisa dimanfaatkan untuk yang demikian. Ya, bisa digunakan untuk mengatasi seputar pendarahan, gangguan pendarahan yang ada. Ya, kemudian kangkung ini bagus untuk usus dan lambung. Kangkung ini bagus untuk usus dan lambung sehingga mengatasi gangguan-gangguan lambung dan usus secara khusus maupun secara umum. Ya. Jadi bagaimana kalau orang yang terkena radang lambung lemah, tidak bisa mencerna makanan, ya. Makanya dikarenakan dia bagus dengan usus dan lambung, makanya kangkung ini sering diresepkan digunakan pada wanita-wanita hamil yang kemudian ngidam dan mual, ya. Dikarenakan kelemahan lambungnya kemudian dia mual, ngidam, maka biasanya yang dianjurkan adalah bikin oseng-oseng kangkung. Karena oseng-oseng kangkung di sini dia memiliki manfaat untuk menguatkan lambung, kemudian mencegah terjadinya kembung, mual dan muntah. Ya, makanya biasanya menggunakan kangkung. Ya. Dan biasanya digunakan dengan cara dioseng-oseng, dimasak tumis, ya. Tentunya dengan api besar dan dengan cara yang singkat, cepat, ya. Kemudian dari sini, dari karakteristiknya ini berkhasiat untuk menghilangkan racun yang ada dalam tubuh. Racun di sini yang dimaksud adalah bukan racun sebagaimana pemahaman orang, ya, selama ini. Jadi yang dimaksud racun adalah racun panas. Hawa panas yang ada dalam tubuh, misalkan panas masuk ke dalam darah, kemudian terjadi pendarahan atau terjadi muntah darah, ya. Ini termasuk racun, ya, termasuk disebut sebagai panas racun. Nah, racunnya yang dimaksud di sini adalah racun panas. Nah, kenapa? Karena dia bisa mengeluarkan darah dari pembuluhnya. Darah keluar dari karakteristiknya. Ya, yang dari tadi sifatnya sejuk, dingin, kemudian menjadi panas dan keluar dari pembuluhnya. Maka ketika diberikan kangkung, maka dia akan panas itu akan terusir. Panas yang ada pada tubuh itu akan terusir. Dan dia anti radang, mencegah terjadinya peradangan. Seperti radang lambung, radang usus, ya, sariawan. Kemudian juga peluru kemih, mempermudah buang air kecil dan menghentikan pendarahan. Serta dia itu menenteramkan, sedatif, menenangkan, ya, menyejukkan, menenangkan, ya, dan mengatasi gangguan insomnia, susah tidur. Ya, adapun hal-hal yang disampaikan oleh para pengobat klasik ini tentunya sesuatu yang baru pada saat itu. Kemudian para ahli, para pakar peneliti kemudian meneliti, ya, secara biologi, secara farmasi, ya, dari biofarmasi, kandungan kangkung itu apa? Kok bisa demikian dan demikian? Maka ternyata kangkung juga memiliki
kandungan yang sangat banyak. Ya, di mana disebutkan kangkung banyak mengandung mineral, banyak mengandung kalsium, banyak mengandung vitamin C, mengandung karoten, mengandung sitosterol, mengandung protein. Bahkan kangkung memiliki zat besi yang memiliki peran penting dalam penyusunan sel darah merah. Makanya kangkung merupakan tonik. Ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menguatkan, menambah darah dan mengatasi lemah, letih lesu, sering pusing, rambut rontok, ya, dan juga pandangan mata yang kurang tajam atau kurang darah atau pandangan mata kabur. Bahkan vitamin A pada kangkung ini kadarnya lebih dari bayam. Artinya untuk vitamin A-nya, untuk ketajaman pandangan matanya itu lebih bagus kangkung ketimbang bayam. Artinya vitamin A-nya kadarnya dia lebih tinggi daripada bayam. Dan vitamin B yang kompleks dan omega 3-nya yang ada pada kangkung menenangkan. Ini kenapa kangkung kok kemudian orang hari ini sering mengatakan makan kangkung bikin ngantuk. Ya, kenapa? Dikarenakan ada vitamin B kompleks dan omega 3. Daripada kita harus mencari vitamin B kompleks, ya kan kadang-kadang kita cari yang sudah bentuknya dari kimiawi ya. Kemudian omega 3 itu cari dibeli juga mahal. Ya, seikat kangkung paling 2.000 jadi dapat 3. Ya, sudah ada omega 3, sudah ada vitamin B kompleksnya dan lebih berasa lagi, makanya dia menenangkan. Ya, kalau Anda kaum muslimin beli omega 3 dan B kompleks diminum sekaligus belum tentu bikin ngantuk karena mungkin kurang dosisnya. Ya, kalau ini pas, ya sudah enak rasanya. Ya kan, bisa buat lauk, kemudian menenangkan dan memiliki vitamin B kompleks dan omega 3 ini yang menenangkan dan mengatasi depresi. Ya, sementara vitamin B kompleks yang ada di luaran dan omega 3 pun belum tentu mengatasi depresi. Kalau ini menenangkan. Udahlah, daripada pusing makan kangkung habis itu tidur ya. Jadi kan depresi ya. Kemudian secara klinis, peningkatan kadar B kompleks dan omega 3-nya dapat meningkatkan produksi serotin dalam otak. Dan peningkatan kadar hormon serotin akan menciptakan suasana yang nyaman yang membuat kita mudah terlelap. Itu maksudnya. Jadi kenapa kangkung itu kemudian dikatakan bahwasanya dia itu bikin ngantuk? Sebenarnya bukan bikin ngantuk. Bukan. Akan tetapi karena dia mengandung vitamin B kompleks dan omega 3 yang bermanfaat untuk menenangkan dan mengatasi depresi. Yang secara klinis pada penelitian, peningkatan kadar B kompleks dan omega 3 yang ada pada tubuh ini dapat meningkatkan produksi serotin dalam otak. Ya, dan ketika kadar hormon serotin ini meningkat, maka akan menciptakan suasana yang nyaman, yang membuat kita ini mudah terlelap. Kenapa bisa tidur? Ya karena nyaman. Ya, kalau nggak nyaman nggak bisa tidur. Ya, makanya termasuk hal yang sangat penting menurut saya. Dan kemudian artinya gini, kalau orang banyak pikiran, terus lapar, berarti sudah secara cerdas bilang, berarti saya ini butuh kangkung hari ini. Ya kan? Saya lagi kacau, susah tidur. Kemudian lapar butuh makanan. Susah tidur berarti butuh makanan yang kalau dimakan bisa menenangkan. Berarti saya harus cari kangkung. Berarti saya butuh kangkung. Artinya begitu. Yang saya maksud adalah begitu. Ketika kita paparkan tentang makanan, maka dan antum lapar, membutuhkan makanan, antum akan memilih makanan yang tepat. Ya, bukan lagi suasana galau, kemudian kacau, kemudian cari makanan yang panas, durian, ya tambah. Ya, tadi makan makanan daging yang keras. Artinya boleh, tetapi kita harus cerdas bagaimana kita memanfaatkan makanan yang sudah ada. Ya, untuk mengimbangkan tubuh kita butuhnya apa sekarang? Kalau orang lagi lemah, letih, lesu, ya, kurang tenaga, kurang bergairah, ya cari kambing, ya kan? Kalau kemudian beda lagi, kalau memang lagi nggak bisa tidur, ya kan, cari kambing, tambah nggak bisa tidur ya. Kalau kemudian, ini berarti sudah saatnya saya makan kangkung. Jadi memang kita harus cerdas ke arah situ. Ya, kemudian juga kandungan seng dan seleniumnya berperan untuk mengendorkan urat saraf hingga merasa enak tidur. Ya, banyak orang tidur tapi nggak lalap. Banyak orang tidur tapi gelisah. Banyak orang tidur tapi banyak mimpi. Tapi ini ada kandungan. Ingat, ada 4 kandungan utama di sini. Ya, ini vitamin B kompleks, omega 3, seng dan selenium. Yang dimana keempatnya ini memiliki peran yang luar biasa. Ini peran untuk mengendorkan urat saraf hingga merasa enak tidur. Jadi bukan cuma tenang, ya kemudian santai pingin tidur saja, bukan cuma ngantuk saja, tapi tidur dan enak. Ya, dan ini tidur yang enak kan kadang-kadang orang kita
tidur enak 1 jam 2 jam pun kayak puas gitu ya. Dan terkadang ada orang yang tidur 6 jam pun kayaknya kurang, kayaknya nggak mantap. Ini tidurnya enak. Yang dicari kan lelap, enak. Ya, bangun tidur badan terasa ringan. Ya. Kemudian ini dari sisi penelitian, kegunaan artinya seluruh tanaman pada kangkung ini berguna untuk mengatasi air kemih yang sedikit karena dia peluru kemih. Kemudian air kemih yang berdarah sampai kepada kencing nanah. Kencing darah dan kencing nanah serta batuk berdarah, digigit ular. Ini termasuk luar biasa ya. Mungkin dulu dikarenakan seringnya karena di rawa-rawa itu kemudian ada orang yang gigit ular kemudian langsung menggunakan kangkung yang ada. Mungkin pertama kali digunakan demikian mungkin ya. Wallahu a'lam. Pada kenyataannya dia dikenal dapat mengatasi gigitan ular dan serangga. Ya, ini kan tentunya kalau kangkung rawa-rawa ya. Dan keracunan makanan. Kemudian mengatasi mimisan, susah buang air besar, kemudian terkilir sampai kepada wasir berdarah. Dan akarnya ini bisa digunakan untuk mengatasi batuk yang lama. Tentunya yang dimaksud dengan akar adalah kangkung darat. Kemudian mengatasi gusi terasa sakit, keputihan, keringat dingin, dan haid yang terlalu banyak. Serta keracunan makanan juga seperti keracunan tempe bongkrek, seperti keracunan ikan, ya terjadi gatal dikarenakan keracunan makanan, ya. Kemudian juga mengatasi kencing darah, kencing terlalu sedikit, mimisan, sakit perut, sulit tidur, wasir berdarah, sampai kepada obat bisul dan kapalan bagian luar, serta radang kulit yang bernanah. Ini untuk obat luar. Jadi kalau kapalan itu tangan terasa kasar, ya kemudian menggunakan getah kangkung. Ya kemudian kangkung ini dianjurkan untuk pemakaian sederhananya itu dianjurkan 250 sampai 500 gram. Artinya sekitar 1/4 sampai setengah on. Jadi 1/4 sampai setengah kilo. Kangkung ini di jus kemudian ditambah dengan 1 sendok makan madu. Ya, di jus, di blender, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan madu, kemudian diaduk rata, kemudian diminum. Ya, ini bisa demikian atau bisa juga di kangkung segar setengah on atau setengah kilo atau 1/4 kilo, kemudian direbus, ya, kemudian airnya diminum atau digiling halus, ya, digiling halus di blender ya, kemudian airnya diperas airnya kemudian diminum. Boleh direbus kemudian ambil airnya diminum, boleh kemudian di blender kemudian airnya diminum. Nah, untuk pengobatan luar maka kangkung yang segar dilumat kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit atau direbus kemudian digunakan airnya digunakan untuk mencuci bisul, mencuci koreng, dan mencuci gigitan serangga tentunya yang agak kental. Direbus sampai agak kental, kemudian airnya digunakan untuk mengatasi gigitan ular. Ya, tapi tentunya kalau baru tergigit bukan berarti ya, harus ngerebus dulu kan. Bisa ular cepat, makanya ditumbuk sampai halus, kemudian baru dibalurkan. Ini biasanya menawarkan, sementara selain teh tentunya ya, ini kangkung juga mampu menawarkan ya. Kemudian kangkung juga secara umum bisa digunakan untuk mengatasi buang air besar berdarah, badan lemah, letih lesu, buang air kecil berdarah, digigit kelabang, lipan, kemudian juga bisul, mengatasi eksim, gusi bengkak, kemudian haid yang terlalu banyak, kemudian kapalan pada tangan, ya dengan cara menggunakan getahnya, kencing nanah, keracunan makanan, sampai kepada penyakit-penyakit yang biasa tapi menjengkelkan. Orang-orang sering jengkel dengan penyakit yang ketombe, ya, ketombean, ya. Bisa juga dengan cara menggunakan air kangkung ya. Kemudian juga mengurangi haid, melancarkan air seni, mengatasi mimisan dan mengatasi mual pada ibu hamil manakala dia ditumis atau dioseng, mengatasi radang gusi, sakit perut bagi para penderita wasir, sulit tidur dan mimisan, ya kemudian sakit kepala, sakit gigi, sembelit, sariawan, ya sampai dengan wasir dan wasir yang berdarah. Ya, demikian mungkin yang bisa saya jelaskan sampaikan tentang permasalahan kangkung di sini. Dan untuk selebihnya nanti di sesi kesimpulan atau sesi akhir nanti kita akan berikan tambahan. Mudah-mudahan demikian bermanfaat ya. Untuk selanjutnya sesi kedua yang sesi tanya jawab, untuk memandu saya serahkan kepada saudara saya Al-Khareda. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kiani. Sinse, ini menarik sekali ini. Satu kangkung ini begitu banyak manfaatnya Sinse. Yang ingin saya tanyakan Sinse, ketika kita mengolah untuk makanan Sinse, kangkung ini apakah ketika dicampur dengan oncom ataupun tauco, apakah manfaatnya sama sifat dari kangkung tersebut, dan apakah lebih baik direbus saja untuk lalapan sebagai makanan Sinse? Jadi kangkung ini memang ajib. Jadi dia cocok dengan semua jenis sayuran. Itu yang pertama. Dan
pada prinsipnya ketika digunakan sebagai obat, maka cocoknya dia dimasak, minimal dikukus, ya, atau dioseng. Oseng dengan, kalau oseng tentunya dengan cara cepat ya, mau dengan oncom ya. Artinya dia termasuk jenis yang kalau ada makanan yang manis kemudian sejuk, manis kemudian dingin, kemudian akarnya itu netral, maka biasanya dia bisa harmonis dengan makanan yang lainnya. Dia bisa harmonis dengan makanan yang lainnya, dan kalaupun ada makanan yang lainnya mengandung racun, dia akan menawarkan racun pada makanan lainnya. Jadi dia cocok dengan dihidangkan bersama dengan makanan apa saja, dia cocok. Misalkan dihidangkan dengan udang, ya. Sering juga ada oseng kangkung udang. Ini kalau udang itu bikin gatal, maka dia akan menawarkan racun pada udang tadi. Jadi dia cocok-cocok saja, manakala dia dengan sayur apapun, ya, dia juga cocok. Dan kangkung dapat dimasak menjadi berbagai macam menu sayur, kan bisa caya oseng dan sebagainya. Ya, kemudian juga sayur, ada yang menggunakan daunnya, ada yang menggunakan sayurnya saja, ya. Dan ini kalau yang sering familiar di kita kan dioseng, ya. Dioseng itu dengan api besar dan cepat, tidak sampai kemudian kangkungnya itu menjadi layu. Jadi tidak ada masalah kita menggunakan kangkung dengan apa saja, ya, dengan sayur apa saja, dan bisa dimasak atau minimal dikukus 15 menit kalau memang kita mau mengejus. Ya, demikian. Baik, terima kasih Sinse atas jawabannya, dan kita akan masuk ke sesi kedua. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinse Muhammad Faris Al-Kani, silakan di 0218236543 ataupun pesan singkat di 081317776543. Kita akan bacakan pesan singkat yang telah banyak masuk sekali di meja redaksi kami. Kami akan bacakan dari Umuati di Tangerang. Assalamualaikum ya Sinse. Apakah benar jeruk nipis dan madu bisa digunakan untuk menurunkan demam pada bayi? Jadi secara umum madu itu harmonis. Madu itu manakala dia, ada yang mengatakan kalau madu ini ada dua pendapat yang kedua-duanya benar. Ada yang mengatakan madu ini sifatnya hangat. Madu ini sifatnya hangat, tetapi dia tidak mengatakan rasanya. Ya, tidak mengatakan rasanya manis, karena udah familiar tentunya yang namanya madu rasanya manis. Jadi madu ini sifatnya hangat. Ya. Ada yang mengatakan madu ini sifatnya netral tapi rasanya manis. Rasanya manis, sifatnya netral. Kenapa? Karena dia sebagai pengharmonis. Ya, kenapa yang satunya netral, yang satunya hangat? Karena manis itu sendiri sifatnya hangat. Manis itu sendiri sifatnya hangat. Dan madu ketika dia bertemu dengan obat lain, dia akan harmonis dengan obat itu, dan dia akan menguatkan obat tersebut. Akan menguatkan obat itu dan menurunkan kadar racun atau kelebihan sesuatu yang tidak bermanfaat pada bahan obat tersebut, dan dia akan mengharmoniskan antara obat dengan perut, ya, antara obat dengan perut dia akan harmoniskan. Ini keistimewaannya madu, ya, kalau dalam bahasa Tionghoa disebut Feng Mi, dan dia bisa mengharmoniskan antara bahan obat dengan perut, atau mengharmoniskan antara perut satu dengan perut yang lainnya, ya, ini madu. Maka ketika madu dicampur dengan jeruk nipis, kalau sekiranya asamnya itu akan menyebabkan permasalahan pada lambung dan permasalahan pada fungsi hati yang nantinya akan berlebih. Akan tetapi kalau ketika dia dicampur dengan madu, maka dia akan tertekan. Tapi tentunya dengan proses. Tidak bisa kemudian mentah dengan mentah. Madu kemudian langsung kasih air jeruk, ini tidak bisa. Ya, maka diadakan proses. Prosesnya apa? Dikukus. Makanya yang namanya proses, baik itu proses perebusan maupun proses pengukusan, tujuannya banyak. Punya banyak tujuan. Yang pertama, tujuannya menghilangkan sifat racun yang ada pada tanaman tersebut, ya, ketika seseorang itu mengukus. Kedua, merubah karakter, merubah khasiat, ya, dari yang tadinya misalkan untuk apa, kemudian berubah untuk apa, ya. Ketika jeruk nipis kemudian dikukus, yang tadinya kalau dia tidak dikukus kemudian membersihkan cairan, meluruhkan lemak, ya, menurunkan lemak, ya, kemudian membersihkan perut, tapi ketika dia dikukus dia akan berubah, karakter. Ya, dia akan berubah karakter, dia akan menguatkan paru, mengeluarkan dahak, bukan lemak lagi, tapi menguatkan dahak, kemudian menurunkan panas. Nah, asamnya ditekan sama rebusan tadi. Makanya kenapa diproses direbus? Karena agar untuk menghilangkan bahan yang lainnya. Ya, menekan racun yang lain seperti asam yang tidak cocok, maka dikukus asamnya akan turun. Sehingga yang timbul hanya dinginnya saja. Ya, hanya dingin. Maka jeruk nipis dengan madu cocok buat orang yang demam, anak kecil yang demam, batuk atau pilek.
tetapi dengan cara dikukus terlebih dahulu kurang lebih sekitar 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar yang lainnya juga selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse atas jawaban serta solusinya, dan kepada Umu Ati, semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Kami akan bacakan kembali pesan singkat. Sinse, tadi dikatakan kangkung itu bagus untuk lambung, Sinse. Ini ada pertanyaan menarik. Saya Samsul Hadi dari Lampung, umur 57 tahun. Ingin bertanya, saya mempunyai penyakit asam urat dan mempunyai asam lambung. Asam lambungnya cukup tinggi dan mempunyai vertigo. Apakah kangkung ini bisa menyembuhkan penyakit ini ataupun baik untuk penyakit saya? Ya, kangkung ini dikenal dalam penelitian bahwasanya dia banyak mengandung purin. Yang kadar purinnya ini mencapai 298 mg per 100 gram. Per 1 onnya kurang lebih ada 298 mg. Ya, di mana kangkung segar ini kalau kita dapati purinnya juga terdapat pada bayam. Jumlah purin yang ada pada kangkung ini hampir sama yang terdapat pada bayam. Namun lebih rendah dari purin yang ada pada jeruan. Jeruan, otak kikil ini dia lebih tinggi purinnya dan kangkung lebih rendah. Maka penderita asam urat ini tidak dianjurkan mengkonsumsi kangkung dalam jumlah yang besar. Tidak dianjurkan mengkonsumsi kangkung dalam jumlah yang besar. Kalau saya katakan tadi bahwasanya jumlah mengkonsumsi itu setengah on sampai 1 on, maka dia akan dikurangi. Setengah on, setengah sampai 1 on, setengah sampai 1 on. Maka dia akan mengobati lambung dan dia tidak purinnya ini digunakan oleh tubuh. Sebagaimana dikatakan oleh Lanilingga, seorang yang seseorang yang praktek dan yang melakukan penelitian di Singapura, ya baru-baru ini kalau nggak salah masih di Singapura juga, mengatakan bahwasanya 45% kebutuhan tubuh untuk menangkal radikal bebas dan mencegah timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker, jantung dan seterusnya adalah purin. Ya, jadi kalau kita sama sekali tidak menggunakan purin pun, makan yang mengandung purin seperti kangkung ini, dia mengandung purin kecil purinnya. Dan kalau kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin sama sekali, maka dikhawatirkan asam urat kita selamat, tetapi penyakit lain tidak selamat. Penyakit degeneratif lain seperti terang penyakit kanker, karena benteng pertahanannya itu tidak ada. Maka tidak bisa mengantikan mutlak. Akan tetapi tidak boleh, tapi bukan tidak boleh mutlak, ada batasan. Tidak boleh dalam porsi yang besar. Artinya dalam satu hari cuma 1 kali, misalkan pada siang hari ya makan, atau pada pagi hari kemudian makan. Dan dia juga bermanfaat bagi lambung ya. Dioseng dia bermanfaat bagi lambung, dan dia jangan pagi, siang, sore, pagi sedikit, siang sedikit, sore sedikit. Ini tetap jumlah besar 3 kali ya. Maka yang dilakukan adalah cukup 1 kali dalam seminggu, maka bagus buat lambung, tetapi tidak bermasalah bagi asam uratnya. Saya katakan tadi tidak boleh, tapi bukan titik, ada komanya, dalam porsi yang besar. Ya, dalam porsi yang tentara yang namanya porsi besar 250 gram itu atau 2,5 kilo itu sudah dikatakan besar, berarti ya sedikit saja. Jangan sampai kemudian satu menu hari ini cuma kangkung saja kan gitu. Itu termasuknya kebutuhan tubuh kita cuma kangkung kan tidak. Kebutuhan tubuh kita ada kebutuhan yang lain, labu lah, terong lah, kemudian ayam dan seterusnya. Jadi bukan berarti hari ini kita cuma butuh kangkung saja kan tidak. Ya, ada butuh tempe dan seterusnya. Maka kita membutuhkan yang demikian. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Dan kangkung untuk vertigo juga bagus ya, Sinse? Ya, kangkung untuk vertigo juga bagus. Bahkan dia mengatasi sakit kepala, vertigo sama migrain. Ya, ini tapi biasanya kalau mengatasi vertigo ini menggunakan 1 genggam daun kangkung, pakainya daunnya, kemudian ditumbuk halus, kemudian diberi sedikit air dan diberi garam sedikit, ya, air kemudian garam sedikit, kemudian disaring, diberi madu, kemudian diminum 1 kali sehari. Jadi saya ulangi, 1 genggam daun kangkung, kemudian ditumbuk halus, kemudian sedikit garam ditambah, kemudian air secukupnya, kemudian ditambah dengan madu, ya, diaduk rata, kemudian diminum 1 kali sehari pas saat pusing. Minumnya pas saat pusing. Ya, atau bisa juga dengan cara menggunakan seikat daun dan batang kangkung yang segar, kemudian direbus, kemudian diminum airnya. Ya, demikian juga bisa digunakan untuk sakit kepala, migrain ataupun vertigo.
Nah, demikian Bapak Samsul di Lampung. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse, dan kepada Anda yang mendengarkan solusi dari Sinse. Kami akan kembali bacakan pesan singkat masih perihal manfaat dari kangkung ini. Dari Umu Adis di Parung, ingin bertanya Sinse, Assalamualaikum. Anak saya berumur 13 tahun, laki-laki, banyak sekali ketombenya. Tadi disebutkan kangkung bisa untuk ketombe, silakan Sinse. Adapun kangkung untuk ketombe ini dengan cara menggunakan kangkung yang segar. Ini memang penyakit ketombe ini penyakit yang ajib ya. Jadi bukan penyakit, biasa saja orang itu, tapi mengganggu juga ya. Rasa pede juga ya. Rasa pede juga mengganggu, apalagi remaja. Kangkung segar secukupnya direndam dalam air semalaman. Kangkung yang segar ya secukupnya, 1 ikat ya kurang lebih 1 ikat, kemudian direndam dengan air semalaman sampai airnya berwarna kebiruan, biasanya hijau kebiruan. Ya, setelah itu kemudian gunakan sebagai tonik atau keramas dengan air tersebut ya di rambutnya. Dan ini bisa dilakukan setiap kali keramas. Setelah itu kemudian biarkan ya kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kemudian setelah itu baru keramas bersih. Ya, terus demikian lakukan setiap hari kurang lebih sekitar 1 minggu ya. Itu biasanya mudah-mudahan ketombe sudah bersih. Demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar bisa yang lainnya selanjutnya. Amin. Terima kasih. Saya jawaban serta solusinya. Dan kepada Anda pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, mohon maaf bagi Anda yang ingin menelpon kami, ada gangguan sedikit di line telepon kami di 0218236543. Semoga bisa dimudahkan bagi kami untuk memperbaiki line telepon kami, dan kami akan kembali bacakan pesan singkat. Assalamualaikum ya Sinse, saya sekarang lagi hamil 8 bulan. Sekarang saya sedang sakit gigi dan gusi bengkak, serta ada gatal-gatal, mohon maaf, di daerah kemaluan saya. Adakah herbal yang bisa bermanfaat untuk penyakit saya di atas? Ya. Radang gusi, gatal di kemaluan, atau termasuk keputihan, ini memang kangkung biasa digunakan untuk itu. Ibu bisa menggunakan kangkung darat, akarnya, ambil akarnya yang segar, sekitar 2 on. Ya. Akar kangkung darat yang saya maksud tentunya. Akar kangkung segar sekitar 200 gram atau 2 on. Kemudian dicuci bersih. Setelah itu kemudian direbus dengan 1 gelas air. 1 gelas air itu sebesar segelas air mineral ya, sekitar berarti 200 sampai 210 ml air. Kemudian ditambah dengan cuka 200 cc. Artinya 1 gelas juga. Kemudian direbus sampai mendidih selama 15 menit. Kalau bisa mendidih. Dan dalam keadaan hangat gunakan airnya untuk berkumur. Ya, gunakan, ini bukan diminum ya, bayangannya jangan diminum. Kemudian digunakan untuk berkumur dan lakukan berulang kali sampai sembuh. Ini tadi yang ada di atas gigi dan gusinya. Akan tetapi bagi yang permasalahan di kemaluannya, ya maka bisa kalau menggunakan sirih mesti orang takut bagaimana nanti pas kelahirannya, maka bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, ya, kemudian ditumbuk, kemudian direbus dengan setengah gelas air sampai mendidih, kemudian setelah itu boleh ditambah madu, kemudian diminum 1 kali sehari. Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya jawaban serta solusinya, dan kami bacakan kembali pesan singkat dari Umu Konita di Jambi. Assalamualaikum ya Sinse. Saya ingin minta saran dari Sinse, dikarenakan mungkin di Jambi ini lagi ada yang debu dan asap itu. Nah, jadi pertanyaannya, ingin minta saran kesehatan karena di sini banyak kabut asap dan debu dan kemarau, banyak mengakibatkan qadarullah banyak penyakit terutama anak-anak, diantaranya diare, sesak nafas. Kira-kira apa yang bagus dikonsumsi untuk anak-anak ini Sinse? Ya, sebenarnya anak kecil sebagaimana yang telah kita bahas, gangguannya adalah pernafasan dan pencernaan. Tadi dibilang sesak nafas, kemudian diare sama. Betul. Gangguannya yang terserang pada anak kecil itu, yaitu gangguan pernafasan dan gangguan pencernaan. Sebenarnya bisa menggunakan obat 1 atau bisa menggunakan obat 2. Contohnya adalah madu. Madu ini bisa digunakan untuk menguatkan limpa dan membuang dahak dan reak serta melonggarkan pernafasan. Ya, contohnya bisa menggunakan madu 1 sendok makan pada anak-anak, 1 sendok teh pada usia sekitar 2 tahunan, ya. Kemudian 1 sendok makan pada usia yang lebih besar tentunya, dan pada orang dewasa 3 sendok makan bangun tidur mau tidur. Ya, ini juga
membantu menguatkan paru dan limpa untuk mengatasi gangguan-gangguan pernafasan ataupun pencernaan. Madu bagus buat pencernaan dan madu juga bagus buat pernafasan. Ya, tetapi catatan di sini juga secara umum ini tuh kalau dibilang dari sisi klasik, dibilang musim ini musim panas menjelang kering. Ya, musim ini karena ada musim semi, kemudian musim panas, kemudian panas panjang. Ini panas panjang itu panas yang sudah kering. Sudah kita lihat beberapa tempat sudah pada kekeringan, kekurangan air. Ini artinya sudah masuk pada musim kering. Sampai musim kering kemudian musim dingin kemudian baru pindah ke musim semi lagi. Nah, musim kering ini juga musim gugur. Nah, pada musim semi ketika seseorang berbuat kekeliruan pada musim semi, tidurnya terlalu malam, pola hidupnya terlalu buruk, maka akan menimbulkan permasalahan penyakit hati, flu dan sebagainya di musim panas. Dan ketika di musim panas salah tidur, salah dalam hal makan dan minum, maka dia akan mengidap penyakit jantung, sesak jantung di musim panas panjang atau musim kering, musim gugurnya. Dan ketika salah di sekarang ini, tidur kita terlalu malam, pola makan kita kurang bagus, ya tidur kita juga terlalu malam, pikiran kita terasa tertekan, kemudian selalu meracau, gundah dan tidak bisa menerima, menggerutu di hari yang panas panjang, maka akan menjadi penyakit paru, sesek di musim dingin nanti. Musim dingin akan bisa berubah menjadi melemahkan paru dan bisa saja menimbulkan sesek di paru. Ya makanya saat seperti ini, di samping tadi kabut asap dan sebagainya, secara umum saya bilang permasalahan musim juga, di samping kabut asap juga, maka tidur jangan terlalu malam. Kenapa? Serangan dari luar terlalu berat. Yang kita perhatikan adalah dari sisi kolbu, tenang, ya, kemudian tidak menggerutu di hari yang panas panjang, nikmati saja apa adanya. Kemudian jangan biarkan tubuh kita tertekan. Sampai orang klasik bilang, maka berdiamlah sebagaimana gadis dalam pingitan. Artinya jangan terlalu mengumbar energi vital terlalu banyak. Kenapa? Ketika kita keluar terpapar, hari ini hari yang panas. Kemudian ketika kita mengeluarkan tenaga yang banyak, maka kita akan terkuras energi vital kita. Percuma. Maka kalau bisa usahakan berdiam diri, sebagaimana seseorang gadis dalam pingitan yang bersembunyi mengintip di balik jendela. Dan artinya, maksud saya bukan berarti makan tidur saja ya, tetapi usahakan jangan terlalu berlebihan di dalam menggunakan waktu. Kalau memang kerja sudah selesai, sudah. Kalau memang dipikir sudah mentok, ya sudah. Jangan kemudian sampai kepikiran terus, pekerjaan kantor dibawa ke rumah, permasalahan rumah dibawa ke kantor, kebalik-balik ya permasalahannya. Jangan demikian. Maka usahakan permasalahan hari ini, kalau kita sudah jamnya kerja selesai. Kerja kantor sampai jam 5, jangan sampai kemudian antum pikirkan kerjaan kantor sampai jam 9. Ya. Karena hal ini akan dapat melemahkan tubuh. Saya katakan tadi bahwasanya sesuatu yang datang dari luar akan menyerang tubuh kalau tubuh kita lemah. Kalau tubuh kita mau asap kek, mau debu kek, dia tidak akan bisa melukai organ tubuh, dia tidak akan bisa menjadikan penyebab penyakit. Karena dia hanya menjadi pemicu saja. Kalau organ tubuh kita kuat. Ya. Kalau organ tubuh kita lemah, maka tidak perlu asap dan debu. Nah, asap knalpot saja. Samping kita ngerokok saja kita batuk. Orang ngegas sedikit asap knalpotnya datang kita batuk. Uap aspal datang kita mimisan. Ya. Ini kalau kelemahan tubuh. Maka kuatkan pertahanan tubuh, tidur jangan terlalu malam, berprasangka yang baik, tawakal yang tinggi. Ya, kemudian jangan menggerutu, ingat jangan menggerutu di hari yang panas panjang seperti ini, ya. Dan hiduplah sebagaimana laksana seorang gadis dalam pingitan yang tidaklah dia keluar melainkan mengintip di balik jendela saja. Artinya tidak terlalu banyak bekerja. Kalau memang sudah bekerja sudah, nggak usah kemudian ini sore ini main futsal apa ya? Ya kalau memang itu tidak disuruh sama istri ya, kemudian tidak terjadwal di instansi yang harus sebagaimana pekerjaannya para pemain-pemain bola kan. Kalau kita memang bukan ya, untuk musim ini biarlah saya istirahat dulu. Musim panas biar istirahat dulu. Begitu pula di Timur Tengah kan, musim panas itu istirahat, nggak terlalu banyak mengeluarkan energi vital yang terlalu banyak. Ya, di sini saja.
Jangan sampai kemudian iseng-iseng malam harinya badminton dan sebagainya. Sayang. Gak cuma yang di Jambi dan Bengkulu, ini di Jawa juga. Ya, semuanya maka usahakan di musim-musim seperti ini jangan sampai melukai diri kita. Ingat juga yang paling penting adalah jangan menggerutu di panas yang panjang. Panasnya gak penting. Seperti itu akan mengundang penyakit yang datang dari luar untuk lebih leluasa masuk ke dalam tubuh. Demikian mudah-mudahan Allah menjaga keluarga ibu dan daerahnya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Terima kasih Inse. Dan pertanyaan dari Umu Konita dari Jambi ini senada dengan pertanyaan dari Bapak Bulka ini di Pekanbaru tentang kesehatan di daerahnya yang penuh asap, dan semoga Allah turunkan hujan yang penuh berkah insyaallah ta'ala. Dan kami akan beralih ke layanan telepon kami. Alhamdulillah kita bisa terhubung kembali di line telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Ali di Pangkal Pinang. Baik, silakan Umu Ali. Ini saya mau bertanya. Saya ibu rumah tangga. Baru 2 hari ini saya waktu seperti sabunan di pipi saya sebelah kiri tuh saya pegang-pegang seperti ada benjolan sebesar kacang tanah. Terus kemarin itu seperti di bawah rahang di dekat leher juga saya raba-raba seperti ada urat yang agak menonjol begitu, dan kalau dipegang gitu sedikit sakit gitu, dan ada perasaan tidak nyaman dengan telinga saya, dan tenggorokan saya juga seperti berdahak gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada perasaan sakit di bagian yang lain, hanya kalau dipegang aja tidak nyaman gitu. Baik, intinya kan Sinse. Baik, terima kasih Umu Ali atas pertanyaan dan interaksinya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang seseorang ini yang saya maksud tadi, di suasana yang panas seperti ini maka akan timbul panas panjang seperti ini, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang membuat organ kita menjadi lemah. Ya, salah satunya adalah timbulnya sariawan, radang tenggorokan, mimisan, benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh. Ya, dan benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh ini kadang-kadang bisa keluar dari beberapa sisi. Yang pertama yang alami, yang sebenarnya sudah ada benjolan tapi tidak dirasakan, karena ketika orang gemuk. Orang gemuk banget, tiba-tiba dia diet menjadi kurus, maka tiba-tiba ketika kurus banyak benjol. Padahal pada waktu gemuk itu sebenarnya ada, cuma belum tampak saja karena saking besarnya. Ya. Dari satu kursi kemudian menjadi separuh kursi. Ya. Itu akan terjadi banyak benjolan-benjolan yang ternyata itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang dari sisi penyakit ya. Ini dikarenakan kelemahan organ tihal, ya, ini pencernaan kecil atau orang sering menerjemahkan dengan limpa. Ya. Di mana limpa ini memiliki fungsi 2. Yang paling utama maksud saya, yang pertama adalah transmisi, merubah makanan menjadi saripati makanan, nanti dikirim menjadi darah ke kabid atau hati. Kemudian yang kedua, mentransportasikan cairan. Selain dia menjaga agar darah tidak keluar dari pembuluhnya, dia juga mengatur bagaimana cairan sampai ke setiap organ dan seluruh tubuh yang ada. Maka ketika ada cairan yang setak, ada cairan yang berhenti, ada cairan yang mandek, ya, dan cairan itu tidak buyar dan tidak mengalir, maka dia disebut sebagai dahak atau reak. Kalau dia sifatnya dingin disebut sebagai reak, kalau dia sifatnya panas disebut sebagai dahak. Dan kalau dia berhenti mesti ada penyebab. Penyebabnya itu tadi kelemahan limpa sehingga dia tidak bisa mentransportasikan cairan. Ini penyebab. Setelah adanya penyebab mesti ada pemicu. Pemicu yang lainnya adalah hawa yang ada di luar. Persis seperti kasus Irkunasa. Terjadi dikarenakan adanya dahak yang berhenti, dahak yang lembab, kemudian ada angin kering yang datang dari luar. Angin kering yang datang dari luar dia akan memicu timbulnya berhentinya itu ya cairan tersebut sehingga menjadi benjolan sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi. Maka pengobatannya adalah dengan cara menguatkan limpa. Ya, menguatkan limpa dan tihal. Disebutkan di sana bahwasanya limpa dan tihal itu sangat terganggu dengan beberapa emosi. Yang satu diantaranya adalah khawatir, cemas berlebih. Khawatir, cemas terlalu berlebih. Ini akan mengganggu fungsi limpa. Selain dari kolbu, kemudian dia akan ekspansi ke limpa. Ya. Kemudian terlalu banyak berpikir dan stres, galau. Ya. Kemudian juga jatuh cinta yang terlalu berlebih, kangen, rindu terlalu berlebih, seperti pada anak-anak yang merantau. Ini juga akan melukai fungsi daripada organ limpa. Ya. Nah, kemudian ini dari sisi emosi. Yang kedua dari sisi pola makan.
pola hidup, tidurnya terlalu malam, ya tidur jam 11 misalkan, atau tidur jam 12, maka limpa tidak mendapatkan saripati makanan yang ada. Ya. Atau dia memakan makanan yang tidak bisa dicerna. Coklat batangan, yang ada pemanis buatan, ada belah dan sebagainya. Yang mana ketika limpa itu harusnya lambung mengurai kemudian menjadi saripati makanan diterima oleh limpa, dia tidak dapat. Ya, sudah tidurnya terlalu malam, dia tidak dapat saripati makanan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah menjadi kelemahan bagi organ itu sendiri. Ketika organ itu lemah, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Ketika dia tidak bisa berfungsi dengan baik, maka akan terjadi kegagalan-kegagalan dalam permasalahan transportasi tadi. Ya, khususnya untuk limpa dalam permasalahan transportasi cairan tadi. Maka akan timbullah benjolan seperti itu. Ada beberapa yang bisa saya anjurkan, di antaranya yang pertama, ibu bisa menggunakan daun belimbing buluh. Daun belimbing buluh kemudian ditumbuk, kemudian dikasih garam sedikit, kemudian dibalurkan pada bagian yang bengkak. Ya, pada bagian yang bengkak itu yang pertama. Yang kedua, ibu bisa menggunakan mengkudu. Satu buah mengkudu yang matang atau yang putih, kemudian diperas ambil airnya. Diperas ambil airnya, kemudian disaring, kemudian diminum. Boleh ditambah dengan madu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Umisa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Umu Ali di Pangkal Pinang. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse, dan kita akan kembali angkat telepon di 0218236543 di belakang Umu Ali. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisi ataupun volume radionya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Syifa di Tangerang. Baik, silakan Umu Syifa. Iya. Assalamualaikum, Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya, Sinse. Ini dengan masalah mata saya terasa kayak kering gitu. Terus tidak nyaman. Terus kalau keluar kena sinar matahari nggak nyaman, Sinse. Iya, gitu aja. Baik, itu saja. Ya, cukup, Bu. Ini udah agak lama, Sinse. Baik. Baik. Ya. Ada yang tanyakan Sinse? Cukup. Baik, terima Ya. kasih Umu Syifa. Insyaallah akan Ya, dijawab oleh Sinse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga dengan gangguan-gangguan mata, ada bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi dalam. Saya pernah menjelaskan ketika membahas tentang mata, penyakit mata. Ya, mata ini punya hubungan dengan kolbu. Orang terjemahkan kolbu ini menjadi hati. Padahal yang dimaksud kolbu lati fi sudur, yang ada di dada. Kemudian diterjemahkan terjemahkan sekarang, orang-orang sering menerjemahkan dengan nama hati, mata. Sampai-sampai para penyair mengatakan para bujangga dari mata turun ke hati, gitu kan? Karena mungkin kalau yang di dada diterjemahkan ke jantung, gak nyambung, ya kan? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Maka bagaimana mungkin dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke jantung. Ungnya nih gak nyambung, makanya udah. Nah, sekarang diterjemahkan ke hati saja biar nyaman. Nah, mata itu sangat berhubungan dengan kolbu tadi. Ya, sebagaimana kisah bapaknya Nabi Yusuf, ya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian ketika kehilangan Nabi Yusuf, ya terdengar Nabi Yusuf hilang, diberitakan oleh kakak-kakaknya yang dicurangi, dibuang di sumur. Kemudian Nabi Yakub ini menjadi buta selama sekian tahun dikarenakan kesedihan ditinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya di sini Nabiullah Yakub ini sebagai manusia itu juga demikian, mengalami sakit mata juga, ya mengalami sakit juga, dan ibu mengalami sakit mata, ya, dan mata sangat berhubungan dengan jantung, di mana seseorang yang bersedih juga akan berimbas kepada mata. Contohnya juga Nabi Yakub terjadi. Maka berarti menghindari kesedihan atau menata pola berpikir atau mindset kita, menata kolbu kita, menenangkan kolbu kita, mentaslimkan kolbu kita. Nah ini, atau menyehatkan kolbu kita ini sangat penting sekali. Karena mencegah beberapa macam penyakit yang disebabkan oleh itu. Dan hampir semua penyakit disebabkan oleh itu. Ya, itu yang pertama tadi. Jangan sedih. Atau saya tidak ngomong sedih, mungkin kurang gembira ya. Tidak ngomong sedih. Paling tidak begitu, karena ini nyambung atau erat kaitannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa makanan-makanan juga yang, atau pola hidup yang tidak baik buat mata. Yang baik buat mata. Dimana kata
para ulama bahwasanya ketika kita tidur di malam hari, dalam Miftah Darus Sa'adah disebutkan bahwasanya panas jantung masuk ke dalam lambung dan dia mengurai makanan. Dia akan mengurai makanan. Ya. Kalau sampai makanan yang diurai ini berkurang dikarenakan jam proses penguraian ini berkurang, seperti misalnya kita tidur jam 12, proses penguraian kan 1, 2, 3, cuma 3 jam. Maka ketika 3 jam, maka saripati makanan itu tentunya karena dia berbentuk cair dan nutrisi yang bersifat lembab, maka mestinya yang terpenuhi adalah yang bagian bawah dulu. Leher ke bawah, tangan dan seterusnya. Tentunya yang bagian atas tidak akan connect, tidak akan nyambung ke sana. Seperti mungkin juga kurangnya darah, kurangnya cairan yang datang ke arah mata. Ini bisa disebabkan dari situ juga. Ya. Ada beberapa makanan yang bisa digunakan, selain juga bisa digunakan untuk tetes mata. Kalau untuk tetes mata diantaranya ibu bisa menggunakan bunga melati. Ya, bunga melati 7 kuntum kemudian diseduh dengan air panas mendidih, biarkan sampai dingin, kemudian diteteskan pada mata airnya. Air yang panas tadi setelah dingin dibuat menyeduh 7 kuntum bunga melati, setelah dingin baru diteteskan ke mata. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk diminum sangat banyak sekali, ya. Dan yang ada baroco bisa direbus, ada daun sendok bisa direbus juga, kemudian ada mengkudu bisa direbus juga. Tapi yang paling gampang itu kunyit atau habatus soda. Ya, kunyit atau habatus ini yang mudah. Ibu boleh pilih salah satu di antara dua yang lebih mudah. Ambil 1 sendok habatus soda, sendok teh, kemudian dikunyah. Kemudian minum air 2 gelas. Air putih. Itu 1 habatus soda. Atau ibu bisa menggunakan kunyit. Ya, kunyit diparut kemudian diseduh pakai air setengah gelas, diaduk rata, kemudian diminum. Pagi, hari bangun tidur. Ya, dan kalau bisa hindari makan telur dan tidur jangan terlalu malam. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lainnya selanjutnya. Sensei, untuk habatus sauda Sensei, sekarang kan mungkin sudah ada kemasan yang berupa kapsul dan minyak dan susah mungkin menemukan habatus sauda yang dimaksud Sensei yang berupa biji ya Sensei. Bagaimana Sensei dengan kapsul tersebut? Jadi sebenarnya nggak tahu yang sekarang, tapi dulu masih tahun 2000-an ke sana itu proses pembuatan minyak habatus sauda ini masih susah. Jadi bahkan dikabarkan di sana di Mesir bahwasanya 80% ini sebenarnya belum bisa layak dikonsumsi untuk minyaknya. Kalau sekarang sudah kebalik atau sudah layak, wallah alam saya juga tidak tahu. Mungkin juga sudah layak dikonsumsi, tetapi kalaupun layak dikonsumsi, ya, ataupun habatus sauda ini bisa digunakan sebagai obat, yang jadi masalah adalah apakah seorang tabib bisa meresepkan? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena seorang tabib ketika meresepkan, maka dia harus tahu kondisi penyakit dan tahu kondisi obat. Ya. Alimah man alima wa jahilu man jahila. Yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Berarti seseorang meresepkan itu memang harus tahu. Sebagian di Musnad Imam Ahmad dijelaskan tentang penyakit dan bagaimana. Dan begitu pula ketika seseorang yang sebelumnya tidak tahu tentang penyakit tersebut, kemudian dia mengobati, maka dia yang bertanggung jawab. Dia yang bersalah. Ya, dan ini kemudian diambil oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam permasalahan orang tersebut di dalam perkara apapun harus tahu, ya, nggak boleh nggak tahu. Nah, kalau kemudian kita mengobati, maka tahu itu dari 2 sisi, 2 arah. Yang pertama tahu kondisi pasien, yang kedua tahu kondisi obat. Ya, jadi tidak bisa kemudian kita meresepkan ini kasih minyak habatus sauda. Sementara minyak habatus sauda itu untuk kita memberikan resep harus dengan syarat. Syaratnya kita tahu bagaimana prosesnya. Berapa kilo jadi berapa liter, ya. Dari berapa kilo jadi berapa liter itu untuk mengetahui dosis. Rasionya berapa. Sempat beberapa kali saya pernah ditawari oleh seorang importir ya untuk mendapatkan minyak habatus sauda. Masya Allah minyaknya bagus. Saya selama ini di ikhwan-ikhwan kita juga minyaknya Masya Allah bagus. Ya, berkualitas bagus dan bermanfaat bagi tubuh. Tetapi yang jadi masalah kita nggak bisa meresepkan. Bagus tapi nggak bisa meresepkan. Alasannya kenapa? Kita nggak tahu. Untuk mendapatkan 1 liter ini berasal dari berapa kilo habatus sauda. Nah, kalau kita tidak tahu kan kita tidak bisa meresepkan. Ya, wah bagus, bukan nggak bagus. Artinya minyak habatus sauda yang sekarang beredar ini, masya Allah, kebanyakan yang ada beredar ini adalah bagus-bagus dan bermanfaat bagi tubuh. Tetapi
Yang jadi masalah kalau kita misalkan ada orang yang beli minyak kapsul minyak, kemudian diminum, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau tabib kemudian memberikan, dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Artinya tanggung jawabnya di mana? Dia tahu tidak apa yang ada di dalam itu. Minyak habatus sauda itu rasionya berapa. Kemudian artinya ketika memberikan resep itu kan dengan ilmu. Ambil 1 jari kunyit, ambil 1 buah mengkudu, ambil 1 sendok makan minyak zaitun, ambil madu 3 sendok makan. Ini kan dengan ilmu. Takaran-takaran ini tidak asal kan. Artinya kita menggunakan ini dengan ilmu, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kemudian minyak habatus sauda, silakan minum minyak habatus sauda 1 sendok makan misalkan. Ini ketika saya ngomong begitu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Antara produsen minyak habatus sauda satu dengan yang lainnya berbeda. Dan saling merahasiakan. Ketika kita tanya, ini rasionya berapa mas? Nah, sayangnya ketika importer di sini kita tanya, mas ini rasionya berapa? Oh, ini rasionya biasa. Loh, biasa gimana? Dia berarti nggak paham. Kayak kita, ini rasionya berapa mas? Minyak ini rasionya berapa? Ini istilah proses minyak ya. Istilah proses minyak itu dikenal dengan istilah rasio. Nah, ketika kita tanya, ketika importer itu kita tanya, mas ini rasionya berapa? Dia tidak tahu, ya sudah kita nggak bisa beli kan. Saya pribadi sebagai seorang pengobat, gimana saya mau membeli untuk diresepkan ke pasien? Orang rasionya dia nggak tahu, rasionya ya biasa. Maksudnya biasa gimana? Ya kayak biasa. Tapi ini yang paling bagus. Ya tahunya paling bagus dari mana kan? Ini pengepresannya dengan cool. Ya kita nggak tahu cool dry mau hot gitu kan, panas mau dingin. Kita tidak tahu. Tapi yang penting kita harus tahu rasionya. Dari tahu rasionya sehingga kita tahu, oh harusnya kan per orang itu orang ini itu harusnya habatus sekian. Berarti kalau minyaknya berarti sekian. Kan begitu. Nah, kalau kita tidak tahu rasionya ya sudah, mohon maaf. Akhirnya makanya termasuk saya sendiri tidak memakai minyak habatus sauda. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak mengakui minyak habatus sauda itu bagus, tidak. Saya mengakui minyak habatus sauda bagus. Bahkan mungkin juga saya, walaupun saya belum pernah belum meminum ya, beberapa kali menyicipi, tapi bukan berarti menjadi konsumtif. Akan tetapi karena ketika saya minum saya tidak menemukan rasio. Ketika saya minum, ini berapa ya takarannya? Jadi karena saya buntu, makanya saya mohon maaf saya tidak bisa menerima. Soalnya ketika kita resepkan kepada seseorang itu harus dengan ilmu, harus dipertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai kemudian asal, kecuali penjual. Kalau penjual ini minyak habatus sauda bagus berdasarkan importir, soheh. Dan benar bagus, bukan kita ngomong nggak bagus, benar bagus, masya Allah bagus. Tetapi untuk saya tidak bisa ngasih resep karena saya harus tahu ilmunya. Ya, dan sementara antara satu dengan yang lainnya saling merahasiakan. Lalu kami rahasia. Nah, kerahasia inilah yang membuat kami para pengobat tidak bisa memberikan resep. Ya seperti inilah jamu-jamu yang ada dan lain-lain sampai sekian persen. Ya kita nggak bisa ngeresepin. Ya, jamu ini, jamu itu ya. Kemudian dari dulu kan sudah ada jamu ya. Ya ada banyak lah merek-merek jamu yang ada dari semenjak kita belum lahir lah. Mereka itu udah berdiri. Tetapi bagaimana kita kemudian para pemerintah kan menganjurkan kita meresepkan. Ya, di Kemenkes 1076 di pasal 18 kan mereka menganjurkan kita meresepkan itu. Yang jamu pabrikan itu. Tapi bagaimana kita bisa meresepkan jamu pabrikan sementara di situ komposisinya bla 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 dan lain-lain sampai 100%. Nah, yang seperti itu kan kita nggak tahu. Betul. Kecuali dia open kepada kita terbuka. Setelah terbuka, oh ini begini-begini. Kemudian dosisnya juga berapa komposisi yang dia ini, kita punya gambaran. Kalau begitu berarti untuk orang yang ini pakai yang ini saja. Dosisnya sekian, separuh atau bagaimana. Nah, kalau mereka tertutup, sesuatu yang tertutup kami tidak bisa menyebarluaskan. Ya, salah satunya minyak habatus sauda ini. Ya, ini dari Mesirnya saling merahasiakan. Importernya juga nggak tahu rasionya berapa. Maka dari itu bagus, tetapi kami tidak bisa meresepkan. Ya, kami hanya bisa meresepkan tadi yang serbuk atau yang kapsul bubuk. Ya, karena kapsul bubuk kan sekitar 600 mg. Di sana tertulis. Kalau kapsul bubuk itu biasanya kalau yang kapsul 0, nomor 0 itu biasanya yang banyak itu yang untuk jamu biasanya nomor 0 itu sekitar 500 sampai 600 mg. Kalau padat dia 600 mg. Nah, kalau 600 mg 500 kita kan udah tahu. Nah, karena kita udah tahu, kita bisa tahu, bisa meresepkan, ya. Itu demikian.
Baik, terima kasih Sensei atas jabaran yang sangat menarik sekali. Masih bisa kamu angkat telepon di 0218236543. Ada beberapa menit ke depan. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya Umu Apipah dari Takengon. Baik, silakan. Anak saya udah kelas S6 SD, Ustadz. Sensei. Ada sakit kutil di tangannya. Udah ada menyebar beberapa kutil gitu di telapak tangan, sampai ada di jempol, di telapak tangan, ada sedikit di pergelangan. Baik. Itu apa obatnya ya, Ustaz? Baik. Yang kedua untuk rambut Mohon maaf Ibu. rontok. Mohon maaf Ibu, dikarenakan waktu yang sangat sempit Satu sekali. saja, Satu Ibu, ya. saja Ibu ya. Baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas interaksinya Ibu. Ya. Baik. Iya. Terima kasih. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, apalagi kelas 6 SD ya, saya pernah membahas tentang permasalahan anak-anak, dan permasalahan anak ini berkaitan erat dengan pencernaan. Pencernaan itu ada dua, ini pencernaan besar dan pencernaan kecil, madah dan lambung ya. Madah kemudian diterjemahkan ke maidah dan tihal. Ya, atau orang sekarang menerjemahkan lambung dengan limpa. Ya, maidah dengan tihal ini terkadang terjadi kelemahan pada tihal yang saya katakan tadi. Ya, pembahasan tadi, yakni ketika tihal ini tidak bisa mendistribusikan cairan, kemudian terjadi berhentinya cairan dikarenakan pola hidup si anak. Ya, kemudian datang penyebab dari luar, pemicu dari luar, kemudian akan menjadi penyakit. Ya, adapun pengobatannya dengan cara menguatkan tihal. Ya, ini yang pertama. Ini kalau dari dalam menguatkan tihal. Ya, untuk menguatkan tihal banyak sekali bisa digunakan minyak zaitun 1 sendok teh pagi sore, itu juga termasuk penguat tihal. Kemudian air kunyit 1 sendok teh pagi hari. Ya, itu juga penguat tihal. Ya, kemudian madu 1 sendok teh pagi sore juga penguat tihal. Ya. Adapun untuk obat di bagian luarnya bisa menggunakan getah kangkung, kemudian dioleskan pada kutil-kutil tersebut, ya, kemudian oleskan sampai nanti pada terlepas sendiri. Tetapi kalau dari dalam tidak diberikan, tentunya akan memicu timbulnya banyak, walaupun ini lepas tumbuh lagi. Ya, maka kalau di dalam itu kemudian diberikan, ya, apakah itu air kunyit, apakah itu minyak zaitun, apakah itu madu, maka ini juga bermanfaat, ya, untuk menguatkan tihal sehingga tidak membentuk timbul hal-hal yang baru lagi. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya. Satu pertanyaan terakhir, kami akan bacakan pesan singkat dari Ibu Sri dari Perlak, Aceh. Assalamualaikum ya Sensei, apakah ada solusi herbal untuk bayi jantung bocor Sensei? Ya, adapun bayi jantung bocor ini sebenarnya solusinya sangat banyak sekali. Ya, dan banyak sekali para pengobat yang menangani jantung bocor, para tabib-tabib klasik yang menangani jantung bocor itu tidak sampai 1 tahun, ya. Bahkan paling, ya, walaupun ada yang 1 tahun bukan dikarenakan belum sembuh, tetapi biasanya perawatan. Biasanya 3 bulan itu sudah baikan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi biasanya mereka akan terus karena khawatir, ya, orang tuanya itu akan menjaga anak-anaknya, sehingga mereka akan berobat terus sampai lebih dari 6 bulan. Sebenarnya bukan karena belum sembuh, tetapi karena perawatan saja. Dan jantung termasuk ada bahan-bahan obat yang bisa digunakan untuk regenerasi sel. Sementara belum ada, maka bisa menggunakan untuk bayi 1 puting dot madu, kemudian diminumkan pagi dan sore, ya, untuk sementara. Tapi kalau ada, maka bisa menggunakan daun pegagan. Kalau orang Melayu bilang pagago, orang Minang, tapi nggak tahu orang Aceh. Orang Minang mengatakan pagago. Ya, dan ini sangat banyak. Pegagan juga sudah sangat terkenal sekali, saya rasa di Aceh juga, karena herbal sekarang sudah lagi booming. Bisa di-searching di internet, pegagan itu sudah keluar, dan dia biasa tumbuh di pinggiran sawah. Ya, dan dia pegagan ini bisa diambil 1 jimpit, ya, tangan ibu, karena tangan anak itu tidak bisa. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kemudian disaring, diminumkan 1 sendok teh, ya, 1 sendok teh dibagi 2 pagi dan sore, ya, dan ini juga mengatasi gangguan jantung bocor, ya, karena kalau obat lain seperti temu putih, temu hitam itu pahit, maka anak kecil, bayi itu kasihan, maka masih mending pegagan yang rasanya agak sedikit manis,
Banyak sekali sih, ada juga akar tebu hitam juga bisa digunakan untuk kembali regenerasi dan revitalisasi sel pada jantung bocor sehingga mengobati jantung bocor. Tetapi pada anak-anak saya lebih cenderung menggunakan pegagan ataupun madu. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar bisa yang lainnya. Dan pertanyaan tadi Ibu Sri dari Aceh, penutup dari perjumpaan kita, silakan berikan rangkuman Sensei. Sebagai catatan saya katakan tadi bahwasanya kangkung merupakan sesuatu yang istimewa dan dia cocok dengan semua jenis sayuran dan sebaiknya dimasak dulu baik dikukus ataupun dioseng. Kangkung dapat dimasak menjadi berbagai macam menu sayur dengan sesuai selera kita yang enak, dan sayur daun yang batangnya berongga ini biasanya direbus atau ditumis. Dan kangkung ini tidak dapat dimakan mentah dikarenakan memiliki getah yang bisa melekat pada bibir dan tidak bagus. Ya, kemudian kangkung ini mengandung purin, tadi sudah saya jelaskan. Ya, purinnya itu tinggi 298 mg per 1 onnya. Jadi kangkung segar dalam jumlah ini sama dengan purin yang terdapat pada bayam. Namun lebih rendah daripada purin yang ada pada jeroan, sehingga penderita asam urat tidak dianjurkan mengkonsumsi dalam dosis yang besar. Berarti pada dosis yang setengah on itu masih diperbolehkan. Dan dalam penelitian di laboratorium Sokeng dan Rokeya menumbuhkan efek anti diabetes yang dimiliki oleh ekstrak daun kangkung. Saya ulangi, dalam penelitian di laboratorium Sokeng dan Rokeya menemukan efek dari kangkung ini memiliki efek anti diabetes, ya, yang diambil dari ekstrak daun kangkung. Maka ada baiknya bagi para penderita diabetes untuk rutin mengkonsumsi kangkung, baik rebusannya ataupun oseng-osengnya. Ya, dari kangkung di sumber Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ya, di tahun 92. Kangkung banyak memiliki energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, air, dan kandungan-kandungan yang lainnya. Ya, dan saya katakan lagi bahwasanya kangkung ini merupakan jenis rerumputan yang tumbuh di rawa-rawa atau seterusnya. Ya, tanaman-tanaman menjalar yang kelihatannya biasa saja. Ya, sebenarnya kalau seseorang itu tahu, maka tukang sayur akan kaya. Ya, kenapa? Karena dia memiliki obat yang luar biasa. Bagaimana tidak? Anemia yang seharusnya beli obat yang mahal, ya, kemudian bisa beli kangkung, ya. Tapi sayangnya itu tadi, karena kangkung juga merupakan menjadi bahan pokok. Mau nggak mau ya harga jual bahan pokok. Ya. Saya teringat akan perkataan Ibnu Masawih yang diceritakan oleh oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jamil Ulum Wal-Hikam, bahwasanya ketika kita tahu, kita bisa mempraktekkan pola hidup yang baik sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW, bahwasanya makanan itu seperut itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Kalau kita faham akan hal itu dan kita bisa mempraktekannya dari kefahaman yang kita ketahui, maka niscaya rumah sakit dan apotek itu akan tutup. Perhatikan saja, dari kangkung saja kita sudah bisa memetik hikmah 20-an lebih. Bahkan hampir 50-an kita bisa memetik dari kangkung saja, ya, dalam keseharian. Coba kalau kemudian ketemu bayam, kemudian ada terong, ada banyak sekali, ada cabai, ada bawang, ada bawang putih, ini banyak sekali. Benar perkataan Ibnu Masawih, ya, maka rumah sakit dan apotek itu akan tutup. Tentunya dengan pola yang bagus yang demikian. Kita butuh kangkung, makan kangkung. Kita butuh bayam, makan bayam. Kita butuh telur, makan telur. Kalau nggak butuh, nggak perlu makan, ya, nggak perlu iseng-iseng. Kenapa makan iseng daripada nganggur? Nah, ini yang jadi masalah. Terkadang begini, dulu para sahabat, ya, di zaman sahabat Ridwanul Alim Jami'an, tidak ada rumah sakit, bahkan kabarnya dokter yang datang pun tidak mengobati karena jarang sekali orang yang sakit pada zaman dahulu. Ya, kita mengaku Ahlussunnah Salafi, mengikuti pemahaman mereka Ridwanul Alim Jami'an, tetapi mereka tidak pada sakit, kita pecakitan, ya. Padahal perbedaannya sedikit. Para sahabat sedikit makan, kita sedikit makan. Perbedaannya memang sedikit. Di sedikitnya itu tadi maksudnya. Perbedaannya di sedikit. Para sahabat sedikit makan. Para tabiin sedikit makan. Kita sedikit makan. Nah, dari perbedaan yang sedikit itu, ya, kalimat sedikit itu saja pada perbedaannya. Ternyata kita gampang sakit dan para sahabat tidak gampang sakit. Ya, para salaf kita, ya, tentunya kalaupun maka makanlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Tentunya pelajaran besar buat kita. Dan ini jangan sampai makanan menjadi tujuan hidup kita. Ya, dan pada intinya kembali kepada
kaidah kok tadi bahwasanya penyakit itu berasal dari kolbu. Tatalah kolbu kita sebagai walaupun kita menata makanan kita, tetapi jangan melupakan tatalah kolbu kita. Ya, untuk itu kajilah dakwah sunnah ini, datanglah ke kajian-kajian para ustadz Ahlussunnah wal Jamaah dan para dai salafiyin yang mengajarkan kepada kita akan tafsir, tazkiyatun nufus dan sebagainya, di mana Al-Quran itu sumber petunjuk. Di sana kita dapatkan, bahkan seluruh ilmu pengobatan tercantum di sana. Wa kulu wasrubu wa la tusrifu. Pokoknya ada di sana. Ya, itu adalah petunjuk, rahmat, sifat, ya, hudalin nas. Maka belajarlah kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dan sangat banyak sekali. Dan salah satu medianya adalah radio dan TV Roja ini, dan yang lainnya banyak sekali. Ada di Sumatera, ada di Padang, ada di Jawa, bahkan kalau Roja mungkin udah sampai kemana-mana kalau melalui streaming dan seterusnya ya. Jangan kemudian mengatakan saya berada di luar daerah, saya berada di Singapura, nggak bisa, bisa pakai internet juga bisa. Ya, jangan sampai ngomong nggak bisa, ya karena dari situlah kita bisa menata kolbu kita, belajar bagaimana fikih yang benar, bagaimana agar hati kita menjadi benar beribadah kepada Allah yang benar, karena itu tujuan hidup kita yang akan kita pertanggungjawabkan sampai akhirat nanti. Jangan sampai mengupayakan kesehatan badan setengah mati, tapi mengupayakan kesehatan kolbu itu sambil lalu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan dari saya, kekurangan juga dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin.